Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, saya ingatkan kembali untuk kalian yang punya hajat khusus, punya doa besar, misalnya pengen punya jodoh, pengen punya anak soleh solehah, pengen punya gaji naik, pengen punya pekerjaan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, dan pengen ibadah haji umroh, silakan tuliskan hajat teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan memberikan sebuah ilmu tentunya ketika teman-teman mengalami sebuah kesulitan misalnya, atau ketika teman-teman menginginkan hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah namun tidak kunjung dikabulkan, maka teman-teman harus menonton video ini sampai selesai. Langsung saja di sini kami mengambil dalam hadits qudsi. Allah berfirman teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur ala ni'amih wa man lam yasbir 'alal bala'i wa man lam yarda 'alal qada'i falyakhruj min tahtis sama' wal yatlub rabban siwah. Yang artinya seperti ini teman-teman. Barang siapa atau siapa saja yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan siapa saja yang tidak sabar terhadap ujian dari Allah, dan barang siapa yang tidak ridha terhadap keputusan Allah, maka keluarlah kalian dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Masya Allah, na'udzubillahi mindzalik. Ini firman Allah dalam hadits qudsi teman-teman. Jadi ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan kita tidak sabar ketika diberi ujian oleh Allah, serta kita tidak ridha terhadap keputusan Allah, maka kita disuruh oleh Allah, disuruh keluar dari bumi Allah dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi mindzalik. Untuk itu teman-teman, ketika mendapatkan nikmat baik besar maupun kecil, maka kita harus syukuri. Juga ketika kita diberi ujian oleh Allah, maka kita harus sabar teman-teman. Serta ketika diberi keputusan oleh Allah, ketetapan misalnya gaji teman-teman misalnya seharinya misalnya 100.000 atau sebulannya 3 juta, itu harus kita ridha terhadap keputusan Allah. Kenapa kita harus ridha terhadap keputusan Allah dan kita harus bersyukur atas nikmat Allah, serta kita harus sabar terhadap ujian Allah? Karena ketika kita tidak ridha, tidak sabar dan tidak bersyukur, maka kita disuruh keluar dari bumi Allah dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi mindzalik teman-teman. Jadi untuk itu nikmat sekecil apapun kita harus syukuri teman-teman, dan keputusan Allah juga kita harus ridha terhadap keputusan Allah, serta kita harus sabar dalam setiap ujian yang Allah berikan. Karena ketika kita sabar, maka ujian kita itu kita akan diangkat oleh Allah derajat kita ketika kita sabar menghadapi ujian teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kami akan memberikan sebuah amaliyah yang tentunya sangat mustajabah, karena ini kunci dari sebuah amalan teman-teman. Ini merupakan ummul Quran, tentunya amalan ini sangat istimewa teman-teman, karena ini dibaca ketika sholat, dan ini juga merupakan ummul Al-Quran. Untuk itu misalnya teman-teman hajatnya pengen cepat dilunaskan hutangnya, pengen punya gaji naik, pengen punya jabatan naik, pengen punya rumah, pengen rezekinya lancar, pengen uang datang setiap hari, maka teman-teman harus amalkan yang satu ini. Pasti akan Allah cepat balas, karena Allah langsung menjawabnya ketika teman-teman mengamalkan amalan yang satu ini teman-teman. Langsung saja
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, teman-teman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala qasamtus shalah baini wa bain abdi nisfaini wa li abdi ma sa'alah. Allah berfirman, Allah membagi salat antara Allah dan antara hambanya terdapat dua bagian, dan untuk hambanya sesuai dengan apa yang dia minta. Berarti ketika teman-teman meminta suatu kepada Allah, langsung oleh Allah dijawab, teman-teman. Maka untuk itu silahkan tonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Faidha qala abduh, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka langsung dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah langsung menjawabnya, majaddani abdi, hamba menyerahkanku, hamba mengagungkanku atau menyerahkan segala urusannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman atau langsung Allah menjawabnya, hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini untukku dan di antara hambaku, untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Berarti ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apa saja yang kita minta pasti akan Allah kabulkan, teman-teman. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawabnya, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang ia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 7291. Jadi saya menyimpulkan, ketika teman-teman atau kita mengamalkan surat Al-Fatihah, teman-teman, dan tepat di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka mintalah sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya pengen lunas hutang, pengen gaji naik, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya jodoh, pengen ibadah haji misalnya, mintalah di situ kepada Allah, pasti akan Allah langsung menjawabnya. Karena Allah sudah berfirman, yaitu ini di antara hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Ini manfaat dari mengamalkan Al-Fatihah. Sedangkan cara mengamalkannya, teman-teman cukup ini rutinkan selama misalnya selama 1 minggu, setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Baca Al-Fatihah cuma 1 kali, dan ketika sampai di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, utarakanlah hajat teman-teman, mintalah apa yang teman-teman minta kepada Allah. Kemudian sempurnakan Al-Fatihah ini dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini harus dibaca 11 kali. Fatihahnya cukup 1 kali, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibaca 11 kali. Kemudian setelah itu utarakanlah hajat teman-teman, minta apa saja yang teman-teman minta, pasti akan Allah kabulkan, dan sempurnakan Al-Fatihah tersebut, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya, ini benar-benar kesalahan dari kami. Namun jika ada benarnya, ini merupakan ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, dan kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.